Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Aldevira Seizani dengan NIM 104042400187. Perkenalkan, nama saya Tasbita Berliani dengan NIM 104042400260. Perkenalkan, nama saya Vindi Nur Aisyah dengan NIM 104042400025. Perkenalkan, nama saya Chelsea Salafadila dengan NIM 104042400345. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari pemalsuan laporan keuangan PT KAI. Pendahuluannya, kasus pemalsuan laporan keuangan PT KAI mencuat pada tahun 2005 dan menjadi salah satu sorotan utama dalam dunia akuntansi dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Yang kedua, ada kasus ini melibatkan manipulasi data keuangan untuk menyajikan kondisi perusahaan yang lebih baik dari yang sebenarnya. Yang ketiga, ada pendidikan kasus ini sebagai pelajaran mengenai integritas laporan keuangan, etika profesi, dan pengawasan internal. Yang kedua, ada latar belakang. Latar belakang di sini terjadi karena pemalsuan laporan keuangan di PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI berakar dari tekanan internal dan eksternal yang cukup besar untuk menampilkan kinerja perusahaan yang tampak sehat dan menguntungkan. Sebagai perusahaan BUMN yang diawasi oleh negara dan menjadi sorotan publik, PT KAI memiliki kewajiban moral politik untuk menunjukkan bahwa dana publik yang dikelola digunakan secara efisien, dan konteks tersebut manajemen merasa perlu menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan keberhasilan. Meskipun kondisi keuangan perusahaan sebenarnya sedang mengalami tekanan. Pada tahun 2005, PT KAI melaporkan keuangan sebesar 6,9 miliar, namun setelah dilakukan audit yang lebih mendalam, terungkap bahwa perusahaan sebenarnya mengalami kerugian sekitar 63 miliar. Perbedaan mencolok ini menunjukkan bahwa terdapat upaya manipulatif dan pencatatan dan penyajian laporan keuangan. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan adalah mencatat kewajiban pajak sebagai piutang dan menyajikan bantuan pemerintah sebagai utang, bukan sebagai bagian dari modal atau ekuitas sebagaimana mestinya. Hal ini bertentangan dengan prinsip standar akuntansi yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan latar belakang, yaitu keputusan untuk memanipulasi laporan keuangan juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan internal, termasuk kurangnya peran aktif dari komite audit dan komisaris dalam memverifikasi kebenaran laporan. Selain itu, akuntan publik yang mengaudit laporan tersebut juga dinilai tidak cukup kritis atau bahkan dianggap menutup mata terhadap berbagai kejanggalan yang terjadi. Kemudian, di sisi lain, kasus ini mencerminkan rendahnya kesadaran dan etika profesi dalam dunia akuntan dan manajemen korporasi saat itu. Penyimpangan ini tidak hanya menyesatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah dan publik, tetapi juga merusak integritas PT KAI sebagai institusi negara. Pemalsuan laporan keuangan ini akhirnya menjadi pelajaran penting tentang perlunya transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengadilan internal yang kuat dalam perusahaan pemilik negara. Selanjutnya, di sini ada kronologi, yaitu audit laporan keuangan PT KAI tahun 2005, audit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Sebelumnya, audit dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk tahun 2003 dan sebelumnya, serta oleh BPK dan Akuntan Publik untuk tahun 2004. Kedua, ada penolakan komisaris. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga menjabat sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan menolak menyetujui laporan keuangan tahun 2005 karena menemukan kejanggalan dalam penyajiannya. Nah, yang ketiga, ada temuan kejanggalannya nih. Setelah diteliti, ditemukan bahwa PT KAI melaporkan laba sebesar 6,9 miliar, padahal seharusnya perusahaan mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk manipulasi dan isi laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Oke,
beberapa bentuk manipulasi yang ditemukan dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005 meliputi yang ke-1, pengakuan pendapatan tidak sah. Pajak pihak ketiga yang sudah 3 tahun tidak ditagih dimasukkan sebagai pendapatan perusahaan. Selain itu, kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak SKP PPN sebesar 95,2 miliar disajikan sebagai piutang kepada pelanggan yang seharusnya tidak diakui sebagai aset. Yang kedua, penundaan pengakuan kerugian. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui sejak tahun 2002. Diakui secara bertahap selama 5 tahun. Padahal, seharusnya dibebankan seluruhnya pada tahun 2005. Yang ketiga, salah klasifikasi bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah dengan nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar disajikan sebagai hutang dalam neraca. Padahal, seharusnya dicatat sebagai modal. Dan yang terakhir, tidak mencadangkan kerugian piutang pajak. Jadi, manajemen tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya dibebankan kepada pelanggan pada periode 1998 sampai 2003. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi. Hasil audit diteliti dengan seksama ditemukan dengan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yaitu sebagai berikut. Jadi di sini tuh kita bisa melihat kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI itu tahun 2005. Yang pertama, ada pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih. Tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Yang kedua, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Yang ketiga, bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Yang keempat, manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutan diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003. Kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak besar dari kasus pemalsuan laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Jadi yang pertama, dampak terhadap reputasi PT KAI. Kasus ini menurunkan kepercayaan publik dan stakeholder secara drastis. PT KAI sebagai BUMN menjadi dicap tidak transparan dan tidak akuntabel. Selain itu, hal ini bisa menghambat reformasi dan perbaikan kinerja perusahaan ke depan. Lalu yang kedua, dampak terhadap profesi akuntan publik atau KAP PwC. Auditor dari PwC ikut diperiksa karena dinilai lalai atau bahkan berpotensi terlibat. Bisa terkena sanksi dari EAI atau OJK, lalu kepercayaan publik terhadap independensi auditor eksternal pun ikut menurun. Yang ketiga, dampak terhadap stakeholder lain seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Stakeholder bisa mengambil keputusan salah karena data yang disajikan ternyata tidak benar. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial besar. Yang keempat, aspek terhadap hukum. Dampaknya terhadap aspek hukum yaitu jika terbukti bisa ada tuntutan pidana dan perdata atas tindakan manipulatif ini. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang analisis dari kasus ini. Jika kita lihat dari sisi akuntansi, kasus ini melanggar beberapa prinsip penting dalam PSAK yaitu yang pertama, konsep pengakuan pendapatan. Pendapatan seharusnya hanya diakui jika sudah benar-benar terjadi atau terrealisasi. Yang kedua, konsep aktual, beban harus dicatat saat terjadi, bukan saat dibayar. Yang ketiga, prinsip konsistensi. Metode akuntansi harus diterapkan secara konsisten agar laporan bisa dibandingkan dari waktu ke waktu. Yang keempat, prinsip kehati-hatian atau konservatisme.
Ketika ada ketidakpastian, laporan seharusnya lebih konservatif, bukan malah dibesar-besarkan. Yang kelima, true and fair view. Pelanggaran-pelanggaran ini membuat laporan tidak lagi mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Lalu yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulan dari kasus ini adalah pengingat penting bahwa tanpa pengawasan dan integritas, keuangan perusahaan bisa dengan mudah dimanipulasi. Laporan keuangan juga harus mencerminkan realitas bisnis yang sebenarnya. Kredibilitas laporan keuangan adalah dasar kepercayaan dalam dunia bisnis. Tanpa integritas, pasar menjadi kacau dan beresiko tinggi. Pelajaran besarnya yaitu Indonesia harus memperkuat sistem pengawasan, etika profesi, dan kerangka tata kelola agar kejadian serupa tidak terulang. Sekian analisa dari kasus pemalsuan keuangan kami. Sekian, terima kasih.